Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari yang langkah susah, mungkin kita sudahlah lupa sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Saya memiliki sebuah perasaan yang luar biasa. Saya ingin kita bersalam semua dan berpelukan. Tapi kalau itu saya lakukan, kira-kira 4 hari lagi baru selesai. Jadi saya salam seluruh teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat kita PKS. Itu bermakna bahwa saya telah melaksanakannya saya pertama tadi. Salam setulus-tulusnya, salam sebahagia-bahagianya, salam sesayang-sayangnya kita semua. Insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian saya salamnya akan 2 kali. Salam yang pertama tadi sudah, itu salam memaknai kasih sayang dan mencintai ayah guru, mencintai zikrullah dari Allah SWT. Dan saya akan salam sekali lagi, salam sebagai abang adik, sebagai sahabat, sebagai orang yang sama-sama satu visi, satu ide,
yaitu mari kita bersahabat bersama-sama, saling mencintai, membangun kehidupan zikrullah dan kafah. Jadi kalau salam yang pertama tadi kita begini, salam yang kedua kita begini. Saya baru belajar tadi sama Andre. Beri semangat yang kita. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyantun, yang menghendaki kita semua selamat dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan Allah kepada baginda Rasulullah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir masa. Salam takzim yang sehalis-halisnya keharibaan yang mulia Ayahanda Guru dan yang mulia Buya, yang telah membimbing kita dalam menapaki jalan ketuhanan yang sangat halus ini. Sedemikian rupa, sehingga kita dapat mengenal Allah secara hakul yakin dan sekaligus memperoleh ridho dan pertolongannya, mulai dari dunia ini hingga di akhirat nanti. Abang-abang, kakak-kakak yang saya cintai, melihat suasana yang penuh dengan keceriaan dan kegembiraan di ruangan ini, saya menjadi teringat pada ungkapan yang sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Happiness is the key to success. Kebahagiaan, kegembiraan, keceriaan adalah kunci kesuksesan. Kita semua tentu sependapat dengan ungkapan ini. Ajaran Islam juga sangat mendukung makna ungkapan ini. Seseorang tidak akan pernah bahagia apabila ia tidak bersyukur. Dengan kata lain, orang yang bahagia adalah orang yang bersyukur. Dalam Islam dideklarasikan, barang siapa yang bersyukur, niscaya nikmat-nikmat Allah akan terus mengalir kepadanya. Nikmat-nikmat Allah sangat luas, dan kesuksesan hanya merupakan bagian kecil dari nikmat-nikmat itu. Selama ini kebanyakan orang justru berpikir sebaliknya. Success is the key to happiness. Kesuksesan adalah kunci kebahagiaan. Pikiran semacam ini bertentangan dengan kenyataan. Banyak orang sukses ternyata tidak bahagia.
Oleh karena itu, jika ingin sukses, maka jadilah orang yang bersyukur. Bersyukur dalam arti yang sebenar-benarnya dan seluas-luasnya. Bersyukur artinya adalah merasa puas terhadap pemberian Allah, bahkan yang sekecil apapun. Bersyukur artinya adalah tidak pernah mengeluh, tidak pernah berburuk sangka, tidak pernah iri atau dengki. Termasuk dalam pengertian bersyukur di sini adalah selalu berbuat baik dan menolong orang lain, selalu bersilaturahim, suka memaafkan kesalahan, dan tidak pernah dihinggapi rasa dendam. Orang yang bersyukur adalah orang yang berpikir positif dan selalu melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Bahkan dalam situasi dan kondisi yang paling buruk sekalipun, sedemikian rupa sehingga seburuk apapun keadaannya, hal itu tidak pernah menghalanginya untuk berbuat baik, bahkan terhadap orang yang membencinya sekalipun. Tentu saja makna bersyukur yang paling ideal adalah selalu mengingat Allah, selalu menyebut asma Allah, dan selalu istiqamah di jalan Allah. Dengan demikian, maka orang yang mengamalkan zikrullah sudah barang tentu wajib bahagia. Tidak ada alasan sama sekali bagi pengamal zikrullah untuk hidup bergayut derita, tetapi hidupnya masih diliputi duka cita. Maka banyak hal yang harus dipertanyakan mengenai orang itu dan amalannya. Setidak-tidaknya bagaimana ia memahami zikrullah. Abang-abang dan kakak-kakak yang saya cintai, tarikat yang merupakan metode pelaksanaan zikrullah wajib berada dalam Islam. Karena itu, apapun yang berkait dengan tarikat tidak boleh bertentangan dengan Islam. Yang mulia Ayahanda Guru berkali-kali menegaskan, tarikat yang benar wajib berpijak di atas syariat yang benar. Semua yang berlaku dalam syariat berlaku pula dalam tarikat. Karena itu wajib dilaksanakan. Syariat atau fikih adalah identitas dan sekaligus koridor kita yang mengawal kita agar kita tetap berada di jalan Tuhan. Namun demikian, di kalangan umat Islam ada terjadi perbedaan dalam memahami fikih. Ada yang berkunut subuh dan ada yang tidak berkunut. Ada yang mengharamkan bunga beng dan ada yang menghalalkannya dan lain sebagainya. Semua pendapat ini benar sesuai dengan perspektif masing-masing. Oleh karena itu, janganlah bertengkar tentang fikih. Jangan pernah saling memvonis atau saling menyalahkan. Perbedaan itu rahmat, kata Rasul. Agar perbedaan itu benar-benar menjadi rahmat, maka harus disikapi dengan akhlakul karimah. Antara lain, dengan kerendahan hati dan kasih sayang. Intinya, kedepankan akhlak dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan kata lain, kita sempurnakan pemahaman fikih kita dan bahkan juga ketarikatan kita dengan masuk Islam secara kafah, yaitu dengan mengedepankan akhlakul karimah dalam semua aspeknya. Yang paling wajib mengedepankan akhlakul karimah dalam kaitan ini tentu saja adalah orang-orang tarikat. Orang-orang tarikat harus lebih berakhlak daripada yang lain. Harus lebih kafah daripada yang lain. Apabila ada orang tarikat yang masih suka bergunjing, atau masih suka membuka aib saudaranya, atau masih suka memutuskan silaturahim, atau masih suka bersikap angkuh dan sombong dalam berbagai interaksi dengan sesama, maka pastilah ia bukan orang tarikat yang baik. Saya yakin orang tarikat insya Allah tidak ada yang seperti itu, apalagi di Jatim United ini.
apa yang saya lihat? Atmosfer Islam yang kafah, atmosfer Islam yang hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah dan pikirannya diliputi oleh kasih sayang dan menghormati sesama saudaranya, insya Allah terasa berada di ruangan ini. Semoga nuansa hati yang sama, silaturahim yang erat, dan persatuan yang kuat dalam ikatan persaudaraan yang mesra terus terwujud, mengiringi langkah-langkah kita ke depan dalam menggapai cita-cita yang berbingkai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang-abang dan kakak-kakak yang saya cintai, saya benar-benar gembira dan bangga melihat suasana yang penuh dengan sukacita di sini. Inilah kesuksesan itu, inilah nikmat Allah itu, inilah nuansa bersyukur itu. Apalagi yang akan kita cari di dunia ini selain kebahagiaan, kegembiraan dan kesukacitaan yang berbingkai ridho Allah. Saya yakin bahwa semua ini terwujud berkat pelatihan-pelatihan yang pernah diselenggarakan di sini. Sebagaimana saya yakin bahwa pelatihan-pelatihan itu tidak ada artinya sama sekali seandainya tidak berfungsi mempercepat pemahaman tentang pentingnya akhlakul karimah. Sebenarnya saya tidak tertarik, tidak memfokuskan kepada pelatihan-pelatihan itu. Yang sebenarnya saya tertarik pada akhlakul karimah. Karena pelatihan-pelatihan itu terbukti berhasil meningkatkan pemahaman yang benar tentang pentingnya akhlakul karimah, maka saya sangat mendukung apabila di sana sini muncul berbagai pelatihan. Tentu saja yang paling menjadi perhatian dan ketertarikan kita semua di sini, yang membuat semuanya kita hadir di sini adalah zikrullah dan tarikatnya. Sebab zikrullah inilah yang menjadi sendi kehidupan kita dan yang paling berarti bagi kita. Hanya dengan zikrullah kita dapat mengenal Allah, dan hanya dengan zikrullah itu pula lah kita dapat kembali kepada Allah sebagai an-nafsul mutmainnah yang ridho dan diridhoi. Saya yakin bahwa kehadiran kita di sini pasti juga dimotivasi oleh kecintaan kita pada zikrullah. Kita memang wajib melakukan semua itu. Kita wajib mencintai zikrullah. Kalau kita pernah mengenal yang mulia Ayahanda Guru dari dekat, kita pasti melihat betapa besar semangat dan gairah yang mulia Ayahanda Guru dalam menggapai kecintaan kepada zikrullah. Semangat dan gairah semacam ini tentu wajib kita warisi bersama. Semangat dan gairah inilah yang dimiliki oleh generasi awal tarikat Naksabandiyah Ayahanda Guru kita ini. Dan ini pula lah yang melahirkan kehebatan-kehebatan mereka, sehingga mereka mampu membantu guru dalam menyebarkan tarikat ke berbagai daerah di negeri kita. Kita semua, khususnya yang hadir di sini, tentu wajib meneladani mereka. Kalau semangat dan gairah kita dalam mencintai zikrullah itu kendor, maka sesungguhnya kita bukan menjadi murid tarikat yang baik. Abang-abang dan kakak-kakak yang saya cintai, saya yakin kita semua pasti mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kita semua pasti mencintai guru kita. Satu hal yang sangat penting untuk disampaikan dalam kaitan ini adalah bahwa kecintaan kita kepada Allah dan bukti kasih kita kepada guru tidak bisa tidak di awal sekali harus dibuktikan secara nyata dengan rajin wirid, rajin suluk, dan rajin ubudiyah. Semua itu kita lakukan bukan besok, bukan minggu depan, bukan sebulan lagi, tapi sekarang, hari ini,
langsung setelah saya menyampaikan pidato ini. Jangan ditunda-tunda wirid, jangan menunda suluk, jangan menunda ubudiyah. Semua itu wajib kita lakukan hari ini dan seterusnya. Menunda-nunda pekerjaan mulia bukan kebiasaan orang Islam dan pasti juga bukan kebiasaan orang tarikat. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua untuk mewujudkan semua itu. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.